Halo teman-teman YouTube, jadi kita kembali di podcast Satya Dharma ya, dengan slogan kita yang sangat fenomenal sekali, yaitu adalah From Small to Big. Oke, jadi saya hari ini nggak sendiri, jadi ada bapak ganteng yang apa namanya mirip Presiden Korea Selatan ya. Bapak siapa bapak? Saya Bapak Putu Agus Haryana. Apa tadi slogannya? From small From to big. Small to Big ya bapak. Jadi yang ini prosesnya ya. Ya betul. Melibatkan tiga proses ini susah loh. Gitu Iya, kan? saya nggak kepikiran loh Pak Iya. untuk bilang ini adalah Prosesnya, ya. Saya cuma kepikiran ini gemelan aja. Gitu. Oh gitu ya. Oke, lanjut. Ya. Gimana? Oke, jadi kita mau bahas apa ini Bapak? Mau bahas from small to big atau apa? Silakan mau bahas apa. Nanti tergantung dari persepsi Bapak ini seperti apa menanggapi kan. Menurut pemikiran Bapak aja gitu. Oke, ya. Ya, sebelum itu kita saya mau tahu background Bapak itu di apa sih gitu. Sebelum kita menentukan topik yang jelas. Background Bapak itu pelaku usaha juga bisa, akademisi juga, gitu kan. Jadi Bapak di sini bagaimana menyambungkan antara teori dan prakteknya. Ya, misalkan bisnis kebetulan Bapak juga latar belakangnya di manajemen. Ya sedikit banyaknya adalah di sana tentang bisnis, bagaimana pengelolaan orang, bagaimana mempengaruhi orang, kan ada di sana. Ya lebih cocok jika dituangkan di bisnis itu dilakukan sesuai dengan teori, akan lebih menarik tuh. Iya. Karena apa kendala kan bisa seperti itu. Ya kalau menurut saya sih kalau teori itu ada karena adanya praktik gitu kan Pak ya. Iya. Kalau misalnya tidak ada faktanya, gimana kita bisa munculin Teori, iya Itu. benar. Ya. Oke. Oke. Nice. Jadi gini Pak ya, saya itu kemarin saya nonton TV tentang Warkop DKI ya, film komedi yang bersejarah dan ya fenomenal kan ya. Apa di tuh? zaman dulu. Ya apa tuh? Yang apa namanya itu yang maju kena, mundur kena. Nah itu saya ingin bahas Oh, sama iya. Bapak dari perspektif Bapak sendiri, gimana maju kena, mundur kena itu menurut Bapak aja deh. Gitu. Oke. Maju kena mundur kena itu kan film kan? Iya, film. Oke, yang deskripsinya itu notabene itu kan sebuah komedi kan. Iya. Jadi sepengetahuan Bapak, maju kena mundur kena itu kalau nggak salah Dono apa Indro dia ngantri kan gitu. Sepengetahuan Bapak, yang di depan ada cewek, di depan juga ada cewek. Gitu kan. Pada saat dia ngantri itu dia mau maju tidak segan gitu, karena ada cewek di depan. Mungkin apa yang dilakukan entah Pak juga lupa gitu kan. Apa yang dilakukan pokoknya dia ke belakang juga kena cewek, mungkin apanya, mungkin daerah sensitif, mungkin seperti itu, belum tahu juga Bapak gitu kan. Iya. Itu dari sisi komedi bener kan? Terus sekarang nih maunya dilihat dari perspektif mana nih, apakah dari organisasi, apakah dari pergaulan dan lain sebagainya. Mungkin dari latar belakang Bapak saja dulu, dari perspektif wirausaha dan juga ya Bapak juga kan berorganisasi. Yaudah kita bahas aja Itu aja. ya. Ya sepengetahuan Bapak aja ya. Ini berdasarkan apa yang Bapak alami gitu ya. Iya. Biar tidak menyinggung nanti semua orang kan gitu. Oh Bapak bilang gini. Ini menurut pengalaman Ya, saya sendiri. kan tujuan kita ini kan ditonton gitu Pak ya. Kalau misalnya ada yang tersinggung, ya biarin aja lah Pak. Next Kan? ya. Iya. Next, klik lanjut aja. Yang penting kita enggak sebut mereknya Iya, atau merek. namanya Bapak Agus. Iya. Bapak Agus seperti ini loh. Ya, Itu kan oke deh. Oke, siap. Oke, siap. Ya. Itu ya. Tapi maju kena mundur kena dilihat dari perspektif bisnis gitu ya. Iya. Kalau bisnis itu kan semua mengandung resiko gitu ya, mungkin seperti itu ya. Iya. Menurut tanggapan Pak. Sehingga di sini apa? Kita harus mengerjakan sesuatu yang menghasilkan. Ya. Mengerjakan daripada kita diem aja, gitu kan? Ya. Itu akan membuat sesuatu hal yang berbeda. Bekerja pasti sudah ada hasilnya. Hasilnya itu entah rugi ataupun untung kan nggak tahu kan? Itu yang kena. Ya, itu yang kena maju kena. Maju kena. Kalau mundur kena. Kalau yang diam atau diam aja berarti di sini kan otomatis sudah mengalami kekalahan atau mengalami kerugian energi, mungkin seperti itu, kerugian apalah, waktu dan sebagainya, waktunya terbuang sia-sia untuk bisa jadi memikirkan, merencanakan aja, tidak melanjutkan seperti itu. Berarti intinya kena juga, Maju kena, mundur kena juga, ya di tengah-tengah kan gitu kan jadi. Oke. Terus apa lagi ya? Kalau di bisnis itu menurut Bapak semua pada
apa ya? Kita harus fokus pada proses, berbagi permasalahan dengan cara memberikan solusi. Ya, nah, jangan sampai kadang-kadang orang tuh kan di organisasi misalkan saya sebutkan ada beberapa orang yang cuma menjadi apa ya, benalu seperti itu. Kalau istilah balik ke Pancasila itu apa ya dibilang bahasa Indonesianya apa ya, ya seperti itulah, dia cuma mengendap, diam dan menikmati hasilnya saja. Itu benalu. Ya benalu itu namanya ya, seperti itu yang kita takutkan di organisasi ataupun di usahanya Bapak ya. Terus apa yang Bapak lakukan? Yang pertama menargetkan kinerja. Target ya kinerja, apakah dia mencapai target atau tidak sama sekali. Nah setelah itu baru kita kalau semestinya tidak atau kalau tidak sesuai target, tidak mencapai target, ya kita lakukan evaluasi lah, gitu kan. Kita lakukan evaluasi, pembelajaran, pelatihan dan lain sebagainya seperti itu. Itu sih. Bicara tentang tadi ya termasuk apa namanya benalu itu Bapak ya. Benalu, kalau misalnya dia menjadi benalu terus-menerus loh Bapak. Terus-menerus digembleng sudah, digetok pun sudah. Ceritanya kalau Bapak itu dari Bapak apa yang perlu dilakukan agar dia tidak menjadi benalu lagi atau benalu yang menguntungkan lah istilahnya seperti itu. Kalau benalu nggak ada yang menguntungkan deh. Mana ada benalu yang menguntungkan? Contoh kayak apa namanya pohon apa ya, vanili kalau nggak salah itu. Vanili itu kan termasuk tanaman yang benalu, yang ngikut di pohon. Tapi dia bisa menghasilkan. Untuk dirinya sendiri kan. Tapi untuk bukan pohonnya itu, tapi untuk pohonnya dia yang dia tumpang itu kan menjadi mati. Ya benar, tapi kan apa namanya benalu itu sendiri kan juga punya nilai jadinya Pak gitu. Ya, artinya kita lihat dari sisi negatifnya yang bisa menjadi segi keuntungan gitu Pak kira-kira. Kalau sudah sisi negatif nggak ada keuntungan deh. Kalau ada sisi positif baru ada keuntungan. Contoh seperti influencer sekarang ini, yang mana banyak yang viral karena dari sisi negatifnya dia, tapi menguntungkan juga untuk contoh benar, ya. Misal saya nggak sebut merek atau lihat aja lah si A gitu kan misalnya, dia punya sisi negatif atau sifat negatif yang menguntungkan dirinya sendiri, tapi dilihat lagi dari sisi lain bukan hanya dia aja yang menguntungkan gitu. Satu dia, setelah itu media menguntungkan kan karena sisi negatifnya dia. Kira-kira menurut Bapak itu, komentar Bapak apa sih yang apa namanya itu bisa diimprove dari orang yang negatif sehingga bisa bermanfaat untuk semua orang gitu Bapak. Oke. Nah, jadi tadi juga dibenarkan benalu adalah positif negatif. Positif itu menurut Bapak nih ya, kalau benalu itu menguntungkan untuk pohon yang ditumpangi dan untuk dirinya dia sendiri. Di sisi lain dalam hal ini negatif menguntungkan dirinya sendiri saja. Sebelum bilang tadi, suatu organisasi itu ada sebuah keputusan atau ada sebuah kinerja atau sebuah apa ya bisa dibilang pemikiran-pemikiran yang bagus itu tidak dilakukan malah menjadi membuat permasalahan. Ini pada prinsipnya itu deh dalam apa namanya catatan ada beberapa pembicara gitu jika Anda mau hidup bahagia itu hindarilah orang-orang yang pandai bergosip, pandai berdrama gitu kan. Dalam hal ini bagaimana cara dia mengkritik suatu permasalahan tapi tidak memberikan solusi. Dalam hal ini gitu ya, mengkritik permasalahan tapi tidak mengkritik permasalahan tidak dan menemukan solusi. Tidak menemukan solusi. Banyak orang melakukan dengan hal seperti itu. Ya, itu bisa dimaksud sehingga apa? Sehingga nantinya apa yang Bapak bilang tadi itu merupakan hal yang negatif. Jadi dia menguntungkan diri sendiri. Dia pingin maju diri sendiri tanpa menunjang lembaga atau organisasi yang dia kerja atau orang sekitarnya gitu. Iya, seperti itu mungkin manfaat. Iya, jadi intinya maupun apa namanya? Dia positif atau negatif, ada juga hierarkinya lagi Bapak ya. Positif negatif lagi gitu ya. Iya. Nanti kalau ada negatifnya lagi positif negatif lagi. Ada lagi. Terus muter gitu aja Pak ya. Oke. Tadi bicara juga tadi agak spesifik saya bertanya nih Pak tentang
Drama maksudnya ini drama dunia nyata atau drama di dalam Organisasi. Bukan. Acting seperti artis kan dia melakukan drama juga. Ini spesifiknya dunia nyata Pak ya. Oke, dalam hal ini kan orang itu membuat drama biar menjadi center of attention, pusat perhatian, gitu kan, pusat perhatian, gimmick ya, seperti itu modelnya. Maksudnya di sini seperti apa? Ya, banyak orang yang ingin mencari muka suatu organisasi, itu perusahaan apapun ada hal seperti itu. Jadi tergantung dari manajemen ataupun CEO perusahaannya tersebut bagaimana, gitu kan. Jadi menangani hal orang-orang yang seperti itu, pertanyaan seperti itu kan tadi kan. Menangani hal seperti itu ya kita kalau bisa eliminasi saja sih. Eliminasi dalam artian bukan kita menjauh, bukan, kita memprotek saja sih, gitu kan. Banyak orang dia berkata A, gitu. Tapi kenyataannya dia melakukan B, dan itu konsisten kan. Terus yang kedua dia bercerita ke Made tentang A, ke bapak ke B, hal itu kan menjadi polemik ya, adu domba, polemik, sehingga informasi itu tidak menjadi satu kan gitu deh ya. Dalam salah satu hal seperti ini ya itu perlu kita saring, kita protek sebagai untuk mencari relasi atau rekanan dalam perusahaan atau organisasi seperti itu. Tergantung juga nanti manajemennya juga tuh, pemilik usahanya bagaimana men-share berita itu, jangan lewat satu orang saja. Mending kita buat grup, kita apapun informasinya itu satu pintu gitu Pak ya. Itu aja gitu. Ya, itu aja sih. Ada lagi nih yang ditanyakan tadi apa Pak ya tadi itu? Di solusinya di out aja gitu kan, di outputnya aja. Out aja. Jadi kalau misalnya tidak ada solusi untuk mengoutkan misalnya seperti itu Pak. Kira-kira strategi yang harus kita lakukan biar ini orang ini nggak harus out, tapi dia harus berfungsi nih di sini. Sebenarnya tapi dia itu benalu gitu Pak. Bingung kan Pak ya? Oke. Bingung dengan pertanyaannya. Jawab agak ribet juga. Ya namanya pertanyaan. Saya juga. Oke. Nah, masalah apa ya sedikit tentang hal itu. Dia orangnya bermasalah. Dia benalu. Terus dia nak mau bekerja. Semuanya negatif lah gitu lah. Semua negatif ke dia. Ya. Salah satu halnya mungkin memeriksakan dirinya sendiri ke psikiater mungkin. Wah, itu terlalu keras itu. Soalnya gimana ya? Dia bekerja, dia mendapatkan hasil. Iya. Bukan hasil. Terus dia bekerja kalau udah masalah nak mempunyai solusi, disuruh bekerja dia tidak mau. Ngapain kita ngapain kita ngerangkul dia? Itu juga dia tidak ada fungsinya ke organisasi kita. Solusinya ya kita mungkin pertama yang serius jawabannya ya psikologisnya melakukan pendekatan terlebih dahulu, gitu kan. Berarti kan lebih ke soft. Ya, softnya, softnya kepribadian terlebih dahulu. Kenapa tidak menaikkan masalah dan lain sebagainya. Kalau ada permasalahan berbicara dan sebagainya. Mungkin pertama mungkin gaji kurang, mungkin bisa juga kan. Pekerjaannya terlalu banyak mungkin bisa juga kan. Mungkin stres, berantem di rumah sama istri atau suami kan, bisa jadi seperti itu. Ya, kita melakukan soft dulu terlebih dahulu ke orang yang melakukan atau orang yang bermasalah tersebut. Artinya kan pendekatan. Iya, pendekatannya jika ada yang bermasalah seperti itu, kita melakukan pendekatan lebih dalam saja gitu. Kalau udah nggak bisa ya udah out aja gitu kan. Benar seperti itu. Kita berikan target lagi, setelah melakukan target lagi apakah ada perubahan. Kalau ada perubahan ya bagus lah kan, bagus kan. Kalau ada perubahan, kalau ada perubahan ya udah nggak bagus. Udah ya langsung datangkan orang psikiater, psikiater maksudnya di sini. Itu kan, benar nggak? Iya benar. Itu sih. Ada lagi? Ya sepertinya gini Pak ya. Menarik sekali tadi pembicaraan kita, banyak sekali dari maju kena mundur kena sampai ke benalu psikiater. Jauh sekali Pak. Ya, tapi tidak apa-apa ya. Soalnya itulah namanya komunikasi pembicaraan kita ya Pak ya. Oke. Nah kali ini karena durasinya dikasih sedikit Pak ya. Tadi sudah dibilang 2 menit. Ya timnya sudah Padahal kita bicaranya masih banyak. Kalau bicara tentang properti di sini seperti AC apa dan macam banyak Pak ya. Oke. Nah sekarang saya mau tutup dulu nih Pak. Tapi kita sama-sama tadi tuh sebelum yang tutup slogan podcast Satya Dharmanya itu yang from small to big. Ya.
proses. Ya, kita sama-sama, Ya. Bapak. 1, 2, 3. From From small to big. Oke, This is a teman-teman. process. Oke. Oke, siap. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menonton podcast pada hari ini. Semoga pembicaraan atau perbincangan kita ini Ada manfaat. menjadi manfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa ya, di-subscribe dan komen. Oke, untuk perkembangan channel kita ini. Dadah.